Ini adalah Mitsubishi Kuda tahun 2001. Jadi umurnya ini sudah hampir seperempat abad. Dan kebetulan yang gue pakai ini adalah yang mesinnya diesel, trimnya yang paling tinggi yaitu Super Exit, dan transmisinya manual. Sedikit cerita tentang si Mitsubishi Kuda ini. Mitsubishi Kuda ini sebenarnya punya varian bensin juga, ya. Kalau nggak salah 1600 cc dan 2000 cc. Selain bensin, dia punya diesel yang ini. Nah, dia juga punya 3 trim, yaitu GLS, GLX, dan Super Exit. Dan khusus yang kuda diesel itu nggak pernah punya varian transmisi matic. Jadi semua itu transmisinya manual. Kalau di mesin bensin itu ada varian yang transmisinya matic, tapi itu pun setelah facelift. Jadi sebelum facelift semua manual. Dan ngomong-ngomong soal facelift, mobil ini pernah 2 kali facelift. Jadi tahun 2002 dan tahun 2004 yang terakhir. Dan seperti biasa, gue akan infoin suka duka gue selama gue pakai si Mitsubishi Kuda ini. Dan gue akan mulai dari sukanya dulu. Hal pertama yang gue suka dari mobil ini adalah kalau kita lihat dari depan, ya at least dari depan, desain mobil ini ingetin gue sama Pajero. Jadi bukan Pajero Sport ya, karena zaman itu nggak ada yang namanya Pajero Sport. Mirip sama Pajero global yang ada di Jepang atau di Amerika atau di Eropa lah. Lampu depannya mirip ya, lampu depannya mirip, grillnya mirip. Jadi menurut gue cukup keren. Gak seperti misalnya Kijang yang gak ngingetin kita sama Land Cruiser. Atau Panther yang kebanyakan karoseri itu justru membuat bingung kalau menurut gue. Ya. Atau Panther generasi berikutnya yang juga nggak ngingetin kita ke siapa-siapa. Tapi mobil ini ngingetin kita ke Pajero. Dan Pajero itu bukan mobil jelek menurut gue. Oke? Itu hal pertama yang gue suka dari si kuda ini. Hal kedua yang gue suka dari mobil ini ada di mesinnya. Jadi mesin mobil ini 4D56 kalau gue nggak salah. 4D56 itu sama persis dengan mesin Mitsubishi L300. Jadi kita nggak usah khawatir soal ketersediaan spare part. Jadi spare partnya pasti ada di mana-mana dan harganya pasti nggak mahal. Lain cerita dengan body parts. Body partsnya meskipun masih ada, tapi memang agak susah dicari dan harganya juga nggak murah ya untuk body partsnya. Tapi kalau engine, itu ada di mana-mana. Kodenya 4D56, tenaganya kalau gue nggak salah 84 HP dengan torsi 160 Nm. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung, tenaga dan torsi itu masih lebih kecil dibanding Kijang kapsul diesel. Beda-beda dikit lah, tapi masih lebih gede Kijang kapsul dibanding dengan Mitsubishi Kuda ini. Tapi Mitsubishi Kuda ini menurut gua cukup irit ya. Dengan tenaga segede itu, untuk dalam kota itu masih sekitar 1:8, 1:9 yang menurut gua cukup irit. Dan ditambah lagi kan nggak mungkin mobil ini pakai bensin Dex kan. Jadi bahan bakarnya pasti biosolar dan itu yang membuat mobil ini irit banget jadinya. Kalau kita hitung-hitung biaya BBM-nya. Oke, itu yang gue suka kedua dari si Mitsubishi Kuda ini. Hal berikutnya lagi yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini sebenarnya sudah dilengkapi sama pelek standar 15 inch. Kalau gue nggak salah ya, Kijang kapsul itu masih 14 inch. Kalau gue nggak salah,
Panther generasi pertama juga masih 14 inch, ya, lubang 4. Ini sudah 15 inch, lubang 5, yang menurut gua membuat tampilan, kalau sama-sama standar ya, membuat tampilan mobil ini jauh lebih kelihatan lebih bagus daripada pelek 14 inch yang lubang 4. Oke. Itu yang gue suka lagi dari si Mitsubishi Kuda ini. Sekarang kita ke bagian interior dari Mitsubishi Kuda ini. Dilihat sekilas ya, sebenarnya banyak tombol-tombol atau tuas-tuas yang diambil dari Mitsubishi Galant atau Eterna zaman itu. Kayak tombol untuk ngatur kaca spion. Setirnya juga mirip sama Galant kalau gue nggak salah. Dan yang menyenangkan lagi dari mobil ini adalah mobil ini seperti Mitsubishi zaman itu punya yang namanya lampu baca. Ya, lampu baca di kiri maupun kanan. Ada dua lampu baca yang gue yakin gak ada di Isuzu Panther maupun di Kijang Kapsul. Oke. Selain itu, di interior mobil ini, yang menyenangkan juga kursi mobil ini itu ternyata bisa dinaikin atau diturunin. Ya, jadi supaya visibilitas kita juga lebih enak, kita lebih nyaman nyetirnya. Jadi kursi driver ya maksud gua itu bisa dinaik ataupun diturunin. Itu yang gue yakin juga nggak ada di Mitsubishi, di Toyota Kijang maupun di Isuzu Panther. Oke. Itu yang menyenangkan di bagian depan dari si Mitsubishi Kuda ini. Sekarang gue ada di baris kedua dari si Mitsubishi Kuda ini. Sebenarnya mobil ini 3 baris ya. Sampai di baris ketiga, kursinya itu sebenarnya nggak ada di depan. Cuma, oleh pemiliknya, kursi di baris ketiga itu dilepas. Karena untuk keperluan ngangkut-ngangkut barang. Jadi, cuma ada 2 baris. Nah, sekarang gue ada di baris kedua, dan menurut gue, sebenarnya nggak sempit-sempit banget. Jarak antara lutut gue dengan kursi di depan itu masih sekitar 3 jari lah, ya. Masih sekitar 3 jari. Masih sekitar 5 sentian. Jarak antara lutut gue dengan kursi di depan. Jarak antara kepala gue dengan plafon itu juga masih sekitar 1 jengkal, ya. Sekitar 25 senti lah kurang lebih. Jadi sebenarnya masih agak nyaman, ya. Padahal mobil ini panjangnya itu cuma 4,4 meter loh. Tapi menurut gue masih cukup oke gitu loh. Duduk di baris kedua. Dan yang menyenangkan lagi di mobil ini, di baris kedua punya yang namanya armrest. Ya, jadi mobil ini ada armrestnya yang membuat perjalanan kita jauh lebih nyaman. Meskipun mobil ini nggak punya yang namanya seat belt, ya. Jadi nggak punya fitur-fitur keselamatannya, masih minim lah. Oke. Itu yang gue suka dari si Mitsubishi Kuda. Sekarang adalah giliran duka-dukanya selama gue pakai si Mitsubishi Kuda ini. Yang gue nggak suka pertama dari mobil ini ada di bagian eksteriornya. Kalau tadi gue bilang, kalau kita lihat mobil ini dari luar, itu ingetin gue sama yang namanya Pajero. Ya, bukan Pajero Sport, tapi Pajero Global, Pajero yang ada di Jepang, di Amerika, dan sebagainya. Dan itu keren menurut gue. Tapi kalau kita ke belakang, gue nggak suka banget sama posisi lubang kuncinya. Kenapa lubang kuncinya itu harus ada di sana gitu ya? Kenapa nggak mau digeser lebih ke kiri sedikit supaya rata kiri gitu ya? Tapi itu di tengah-tengah gitu lah. Itu yang gue nggak suka. Gue nggak habis pikir kenapa ya Mitsubishi mau begitu ya. Oke? Itu yang gue nggak suka pertama. Yang gue nggak suka kedua lagi dari mobil ini adalah kalau kita buka pintu mobil ini,
Kebetulan mobil ini joknya semua sudah di cover, ya. Jadi kita nggak bisa ngeliat lagi aslinya itu seperti apa. Tapi door trimnya itu kan nggak di cover, jadi kita bisa lihat. Bayangin, door trimnya itu coraknya seperti ini, dan ini gue yakin sama dengan jok mobil ini. Coraknya seperti ini gitu loh. Kenapa nggak mau dibikin, aduh, kok begitu ya? Maksudnya tuh, kok guratan-guratan begini gitu maksud gue. Kenapa nggak mau dibikin polos gitu ya? Yang jauh lebih enak dilihat mata. Tapi kenyataannya, mobil ini door trimnya aneh menurut gua. Corak di door trimnya aneh menurut gua. Oke, itu yang gua nggak suka. Satu hal lagi yang gua nggak suka dari mobil ini adalah kaca spion mobil ini nggak bisa day or night ya. Jadi ya begitu aja gitu. Jadi kalau lampu belakang silo ya kita akan silo gitu ya. Nggak bisa diatur, nggak bisa di adjust apapun. Oke. Padahal mobil ini adalah mobil yang trimnya paling tinggi. Super exit yang paling tinggi. Tapi nggak ada hal-hal kecil-kecil seperti itu gitu loh. Padahal kan apa dulu karena mobil-mobilnya masih kecil-kecil ya, masih pendek-pendek gitu. Jadi nggak akan bikin silau gitu maksud gua. Nah, gua nggak ngerti lah. Tapi yang jelas nggak ada yang namanya kaca spion yang day or night. Ya jangankan yang elektrik, yang day or night aja nggak ada gitu loh. Oke, itu yang gua nggak suka dari si Mitsubishi Kuda. Satu hal lagi yang gua nggak suka dari mobil ini adalah hal terakhir yang gua nggak suka adalah menurut gua handle pintu di mobil ini itu desainnya kekecilan menurut gua. Desainnya pas banget sama empat jari kita, nggak ada space kiri kanan, dan itu nggak nyaman aja gitu menurut gua. Ya mungkin sekali lagi nggak semua orang merasa bahwa itu jadi masalah, tapi bagi gua pribadi itu adalah hal yang gua nggak suka aja gitu lah. Kenapa nggak mau dibikin lebih gede misalnya, ya? Padahal kan mobil ini juga, padahal Kijang nggak seperti itu gitu loh. Panther juga nggak seperti itu, tapi di Kuda dibikin seperti ini, ya, yang handle-nya itu benar-benar kecil banget. Oke, itu yang suka duka gua selama gua pakai si Mitsubishi Kuda diesel ini. Sebenarnya mobil ini mobil yang menurut gua tahan banting ya. Udah seperempat abad dan menurut gua masih masih cukup oke lah. Kilometer aja udah, odometernya aja udah 200.000 lebih. Dan menurut gua secara overall masih oke. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen cari mobil seven seater selain Kijang Kapsul atau Isuzu Panther, sebenarnya Kuda ini juga patut kita pertimbangkan. Meskipun sekali lagi kalau seandainya kita bicara spare part body parts-nya mungkin memang agak susah, tapi kalau engine part-nya itu terjamin ada di mana-mana. Oke, gua rasa cukup sekian aja video gua kali ini. Kita akan ketemu lagi di video gua berikutnya. See you guys.